Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak berisik karena kondisi sedang gerimis, sedang hujan. Jadi di Jakarta ini, Jakarta Utara, khususnya area Kelapa Gading, ini kondisinya udah seminggu terakhir hujan, mendung gitu ya. Ada matahari sebentar, mendung, hujan lagi, seperti itu. Nah, hari ini saya mau memperlihatkan kondisi anggur tamaki saya ini ya. Anggur tamaki kondisinya kering, rontok seperti ini ya teman-teman tuh ya. Oke teman-teman, apa yang saya akan lakukan? Tolong videonya mohon jangan di skip, jangan dijeda biar tidak ada salah paham. Kita lanjut gaskeun teman-teman. Baik teman-teman, ini kondisi anggur tamakinya ya seperti ini. Udah banyak daun-daun yang rontok, yang kering tuh ya. Udah pada rontok, ini juga pada rontok semua tuh. Kita copot-copotin tuh, pada rontok semua ya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya saya sekali lagi menekankan bahwa ini tidak ada maksud untuk menggurui atau menyarankan ke teman-teman untuk mengikuti cara saya. Tidak seperti itu ya teman-teman. Ini hanya sekedar mencoba sharing apa yang saya lakukan. Jadi jika ini kira-kira bermanfaat bagi teman-teman, silakan ambil yang baik-baiknya, tapi yang jelek-jeleknya jangan diambil. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat saya pribadi ke depannya. Oke teman-teman, jadi awalnya teman-teman ini kondisi anggur tamaki ini saya tanam tanggal 26 bulan 12 2024. Jadi usianya udah 6 bulan ya teman-teman. Usianya 6 bulan. Jadi waktu itu saat saya membeli bibitnya emang kondisinya sudah stuck ya, kondisinya stuck. Jadi waktu itu saya pangkas, saya setelah dari batang primer ini saya jadikan sekunder, saya pangkas ya di sini ya teman-teman. Nah muncul tunas baru ini saya jadikan tersier ya, saya jadikan batang tersier. Setelah itu beberapa lama kemudian itu muncul tunas baru lagi ya di sebelah sini, dan saya jadikan tersier sekunder baru, sekunder ke sebelah kanan. Jadi saya maksud saya membuat double sekunder ya, 2 sekunder. Tetapi yang terjadi ke sini-sininya pertumbuhannya, sekunder yang ke sebelah kanan pertumbuhannya kurang bagus ya. Pertumbuhannya kurang bagus, mungkin nutrisinya kalah dengan aliran ke sekunder yang sebelah kiri. Jadi sekundernya mungkin karena lebih awal, lebih tua, lebih besar, jadi aliran nutrisinya lebih banyak ke sekunder yang sebelah kiri, sehingga pertumbuhan yang sebelah kiri lebih bagus. Dan sebelah kanan pertumbuhannya kurang bagus, stuck ya, walaupun ada satu yang naik ke atas pertumbuhannya batang tersiernya, tetapi batang-batang tersier yang lain itu pertumbuhannya selalu stuck ya, seperti itu teman-teman. Nah dari kondisi ini saya mengambil keputusan untuk akan melakukan foundation pruning awalnya ya, akan melakukan pembentukan cabang ulang. Tetapi sebulan yang lalu saya berpikir kenapa tidak dibuahkan aja, kenapa tidak kita coba pruning pembuahan seperti itu, karena sayang si batang-batang tersier yang di sekunder sebelah kiri ini batang-batangnya sudah besar-besar, sudah bisa dibuahkan. Termasuk ada salah satu yang di sebelah kanan ini bisa dibuahkan banget ya, yang sebelah kanan satu. Jadi sebulan kemarin itu saya pupuk
mulai pupuk generatif yang pertama, dan hari ini akan saya lakukan pemupukan generatif yang keempat, sekaligus hari ini nanti sore akan saya lakukan pemangkasan pembuahan. Nah, kondisi daun-daun kering seperti ini tuh pada copot ya teman-teman, pada copot karena saya melakukan stres air ya teman-teman. Jadi dalam sebulan ini saya melakukan stres air, terus hanya diselingi penyiraman pemupukan di setiap hari Minggu aja. Jadi dalam sebulan stres air itu dipupuk generatif 4 kali, termasuk yang hari ini ya, termasuk yang akan saya lakukan hari ini, pemupukan generatifnya 4 kali teman-teman, tanpa penyiraman. Nah, ini hasilnya kok, stres air kondisinya kering, pada copot sampai atas tuh ya, pada kering, sebagian sana juga sama pada kering. Tapi nggak apa-apa, emang stres air seperti itu ya teman-teman, jangan usah takut. Insya Allah nanti setelah kita pangkas akan muncul tunas-tunas baru lagi, dan insya Allah membawa tunas yang membawa bunga ya, membawa calon buah. Baik teman-teman, kita lakukan pemupukan pembuahan ya untuk yang keempat kalinya. Oke, kita gaskan ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk pemupukannya saya menggunakan pupuk yang seperti biasa ya, yang saya gunakan yaitu pupuk Happy dari MKP, KNO3 dan boron ya teman-teman, dan magnesium sulfat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja. Kita hari ini tidak menggunakan ukuran ya teman-teman, tapi langsung pakai sendok aja biar cepat ya. Ini sebentar, udah mau habis stoknya ya teman-teman. Nanti belum beli lagi. Oke teman-teman, karena ini saya menggunakan 4 liter air, jadi akan saya larutkan ini MKP-nya sekitar 8 gram ya teman-teman, sekitar 8 gram. Jadi 1 liternya 2 gram teman-teman. Oke, kita langsung larutkan di sini 8 gram untuk MKP. Oke, sebentar ya, sambil kita aduk-aduk biar sambil larut ya teman-teman. Terus untuk KNO3 putihnya saya menggunakan 10 gram ya teman-teman, 10 gram. Bentar teman-teman, udah mau habis. 10 gram kurang lebih 1 sendok full. Bentar teman-teman, kita ganjel sini nih, aduh susah stoknya habis. Nah, ini 10 gram kurang lebih ya teman-teman. Ini KNO3 putih 10 gram. Oke, terus untuk boronnya saya menggunakan 10 gram juga kurang lebih. Seperti ini ya teman-teman. Kita larutkan. Oke, kita aduk dulu ya teman-teman. Dan untuk magnesium sulfatnya saya akan larutkan 8 gram ya teman-teman. 8 gram kurang lebih 1 sendok makan kurang ya. Nah, ini 8 gram kurang lebih ya teman-teman. Baik, seperti itu untuk pupuknya ya. Kita aduk dulu. Lanjut nanti kita akan siramkan teman-teman, kita gaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Membawa bunga yang banyak, sehat terutama tuh ya. Aduh, usahakan penyiramannya merata ya teman-teman. Sebentar, agak berat juga teman-teman, sebentar ya. Nah, salah pegang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, iya, siram secara merata. Tadi sebelumnya ya, sebelum kita melakukan penyiraman pemupukan,
setelah kita lakukan penyiraman juga dengan air, supaya ini si pupuk generatif ini bisa menyerap ke semua area ya, ke semua area media tanam teman-teman. Oke ya teman-teman, kita habiskan, usahakan ke semua area merata. Oke teman-teman, seperti itu untuk penyiraman generatifnya ya. Mudah-mudahan membawa bunga yang sehat, membawa bunga yang banyak, terutama sehat ya tumbuhannya tamakinya. Oke teman-teman, untuk penyiramannya sudah selesai. Kita tunggu 8 jam kurang lebih ya, 7 sampai 8 jam kita akan lakukan pemangkasan. Tujuannya supaya si nutrisi yang barusan dari pupuk tersebut bisa diserap dulu oleh akar, dialirkan ke batang-batang sekunder dan tersier kurang lebih 7 sampai 8 jam. Setelah itu nanti kita pangkas, sore kita pangkas ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah tadi pagi saya lakukan pemupukan generatif yang terakhir ya, yang keempat. Jadi sore ini mau saya pangkas saja langsung ya. Sore ini saya pangkas. Ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Udah lihat ini kondisi tersiernya tidak seragam ya, untuk pertumbuhan, untuk ketinggiannya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tersier ya teman-teman. Termasuk yang kecil-kecil ini akan saya coba buahkan, akan saya coba pangkas juga ya. Dari beberapa kali pemangkasan pembuahan, ternyata tersier yang pendek-pendek seperti ini yang masih muda ternyata malah membawa bunga yang banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini pun anggur tamaki membawa bunga brokoli yang bagus, yang banyak juga ya. Oke teman-teman, langsung kita pangkas aja. Keburu gelap ya, karena di sini lagi mendung terus, hujan terus. Ini lagi gerimis. Jadi kalau suaranya agak berisik, mohon maaf karena lagi gerimis ya, lagi hujan. Oke, kita lanjut gaskan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau yang tersier pertama ini 1, 2, saya akan mengambil 5 mata bat aja ya teman-teman. Jadi di yang biru ini akan saya pangkas di sini ya teman-teman. Nah, ini kita pangkas 1, dan yang kecil-kecil ini saya akan pangkas di 5 mata bat ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 kita pangkas di sini. Pemangkasan miring ya teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke yang sini. Kalau yang sudah tinggi seperti ini, teman-teman mungkin pernah lihat di video Herol cara membatasi nutrisi ke atas ya di batang tersier. Jadi udah saya tandain ya teman-teman. Ini sekeliling di tersier ini udah saya batasin seperti ini. Jadi akan kita pangkas di sini ya teman-teman. Nah, kita pangkas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu ya. Udah kita pangkas. Ini batang yang ini daunnya udah rontok, batangnya masih ada yang nempel, udah ya. Lanjutkan ini yang tersier yang besar. Ini udah di atas pensil ya, udah gede banget. Ini udah saya batasin juga di sini ya, kelihatannya teman-teman. Nah, ada garis. Jadi di pemupukan yang kedua ini saya batasin. Jadi kita akan pangkas di sini ya, yang sudah kita batasin nutrisinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita pangkas di sini. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Udah keras banget. Ini gede banget teman-teman tuh. Gemuk banget. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Nanti sih dirapikannya nanti ya. Rontok tuh kan. Udah pada rontok teman-teman. Pada rontok tuh ya.
Oke, ini pun udah saya batasin di sini ya teman-teman. Udah kelihatan ya kalau ngeblur dikit, mohon maaf. Ini kita pangkas dari sini. Agak miring, aduh agak susah. Sebentar teman-teman, agak susah ini. Sebentar, Bismillahirrahmanirrahim, kita pangkas di sini ya. Nah, Bismillah. Oke, biarin. Aduh tuh jatuh ya. Nanti kita rapikan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk yang kecil-kecil saya pangkas di 5 mata bat. Sedangkan untuk yang besar-besar saya mengikuti pembatasan di antara 7 sampai 9 mata bat ya teman-teman. Kalau Tamaki ini ruasnya pendek-pendek teman-teman. Jadi karakter Tamaki ini ruasnya pendek-pendek, tidak seperti Gospi panjang ya, panjang-panjang, atau Dixon itu dia ruasnya panjang-panjang. Tamaki ini ruasnya, karakternya dia ruasnya pendek-pendek. Oke teman-teman, biar cepat skip dulu sekalian ngerapihin. Setelah rapihin nanti kita lanjut videonya. Baik teman-teman, ini udah kita pangkas semuanya ya. Udah kita pangkas, ada 8 tersier termasuk yang kecil-kecil. Ini saya biarkan, kalaupun nanti tidak membawa bunga, ini akan saya jadikan batang tersier, nantinya untuk kita jadikan batang tersier, mudah-mudahan tumbuh subur ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi kita hilangkan terutama daun yang bagian 3 daun bagian atas ya teman-teman. 2 atau 3 daun bagian atas kita hilangkan, tetapi karena ini akibat stres air kebanyakan daunnya sudah rontok. Jadi ini udah gundul duluan teman-teman. Nah, itu ada sebagian sebelah sana ya. Tuh, kita ini tuh ya. Tuh, rontok sendiri tuh teman-teman. Jadi udah pada rontok. Nah, ini ada satu tuh, dipegang gini aja langsung rontok ya teman-teman. Ini jadi kita hilangkan semua tuh, gampang banget ya. Tuh. Ini udah kita hilangkan, ini pun tanpa daun utama. Jadi semuanya gundul ya teman-teman. Jadi ini stres airnya kemarin padahal cuman terakhir itu dari pemupukan minggu lalu, berarti sekitar 7 hari ya untuk stres airnya. Tapi kalau di total kan jadi sebulan ya, 1 bulan ini stres airnya. Tapi untuk Tamaki ini beda dengan Gospi atau yang lainnya, ini cepet kering, cepet rontoknya ya. Untuk Tamaki ini kita lakukan stres air di minggu terakhir itu berarti sekitar 7 hari. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah pangkas seperti ini, jangan lupa untuk lakukan penyepraian atau penyemprotan pestisida ya, fungisida dan insektisida teman-teman, supaya terhindar dari hama ya. Apalagi di bagian-bagian yang terpotong ini kita langsung gaskan aja, kita semprot ya semuanya. Kita jangan ada yang kelewat ya teman-teman, seluruh bagian termasuk batang-batang sekundernya. Seperti itu teman-teman. Ini kita skip aja ya, biar tidak lama durasi videonya. Semua bagian sampai ke batang primer itu ya teman-teman, kita semprot semua bagian. Jangan, kalau bisa jangan ada yang terlewat untuk menghindari hama trip dan hama-hama yang lainnya ya. Oke teman-teman, ini nanti kita lanjut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kondisi Tamaki yang pembentukan batang tersiernya tidak serempak. Ada yang kecil, ada yang masih muda, ada yang tua banget, besar banget seperti ini. Ada 3 tuh ya, sama itu 1, 2, 3, ini besar banget. Jadi terpaksa yang tadinya saya akan melakukan foundation pruning, pembentukan ulang batang tersier, tapi akan saya coba buahkan dulu, buahkan terlebih dahulu. Kalau misalkan alhamdulillah nanti membawa bunga yang banyak, kita syukuri. Tapi kalau misalkan tidak membawa bunga yang banyak,
akan saya lakukan untuk pembentukan batang tersier baru ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, intinya sekali lagi ini hanya sekedar sharing, tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun. Sesuaikan dengan kondisi tanaman anggur teman-teman. Jika teman-teman ada yang mengalami seperti ini, kalau mau mengikuti cara saya silakan, tapi tidak pun nggak apa-apa. Jadi intinya ambil yang baik-baiknya dari video saya ini, buang yang jelek-jeleknya ya teman-teman. Oke teman-teman, takut keburu gelap ya, lagi hujan mau menjelang maghrib. Izin pamit, mohon maaf kalau agak belepotan dalam pembicaraannya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel saya, selalu menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika selalu bikin video konten, jangan bosan-bosan menonton konten saya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Salam satu hobi, salam pengangguran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.